Ya, selamat pagi, siang, dan malam Bu ini Aryuni. Di sini saya Sebastian Nugroho dengan NIM 1962530 ingin menerangkan penelitian saya dan teman-teman saya mengenai pengaruh desain UI UX WhatsApp terhadap gaya belajar mahasiswa ITB. Latar belakang perubahan pembelajaran. Nah, di peralihan e-learning selama pandemi ini menjadikan WhatsApp sebagai salah satu alat utama untuk komunikasi akademis. Dengan penggunaan lebih dari 90%, meskipun WhatsApp ini tidak dirancang untuk kebutuhan pembelajaran, masih banyak institusi yang menggunakan WhatsApp sebagai media untuk menyampaikan informasi akademik kepada murid-muridnya. Untuk rumus masalah dari penelitian kami, yang pertama, apa saja faktor-faktor desain UI UX WhatsApp yang mendasari sebagai alat komunikasi utama? Lalu terdapat bagaimana elemen UI UX WhatsApp dapat dievaluasi dan diinterpretasikan sebagai media pendukung pembelajaran yang efektif untuk mahasiswa dengan berbagai jenis gaya belajar. Lalu yang terakhir, bagaimana desain UI UX WhatsApp berdampak pada efektivitas dan tingkat keterlibatan mahasiswa yang berbagai jenis gaya belajar dalam lingkungan pelajaran daring. Untuk tujuan penelitiannya ada tiga juga. Yang pertama yaitu menganalisis faktor-faktor desain UI UX WhatsApp yang melatar belakangi penerimaannya sebagai alat komunikasi utama. Lalu mengevaluasi bagaimana elemen UI UX WhatsApp dapat diinterpretasikan sebagai media mendukung yang efektif untuk gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Lalu yang terakhir, mengidentifikasi dampak desain UI UX WhatsApp terhadap efektivitas dan tingkat keterlibatan mahasiswa dalam lingkungan pembelajaran daring berdasarkan jenis gaya belajar. Lalu untuk metode penelitian yang kami gunakan sendiri, yaitu bersifat deskriptif analitis dan teknik pengumpulan data secara primer menggunakan kuesioner. Kerangka teoritis. Nah, jadi kami menganalisis WhatsApp dari segi UI UX-nya dan mengaitkan dengan gaya belajar mereka. Nah, apa itu UI? UI itu merupakan tampilan visual dan elemen-elemen interaktif yang dipakai oleh pengguna untuk menjadi perantara antara aplikasi. Lalu, apa itu UX? UX itu merupakan pengguna di mana bisa merasakan dan bereaksi ketika menggunakan suatu produk, sistem, atau layanan. Dan yang terakhir ada gaya belajar. Nah, gaya belajar ini tuh ada tiga. Yang pertama itu ada visual, auditory, dan kinestetik. Visual ini lebih menggunakan penglihatan, auditory lebih menggunakan pendengaran, dan kinestetik menggunakan sentuhan atau gerakan. Nah, berikut masuk ke analisisnya. Nah, berdasarkan data-data kuesioner yang sudah kami kumpulkan, nah, meskipun WhatsApp memiliki nilai usability tinggi karena tata letak notifikasi yang mudah dipahami, sistem navigasi linear dengan gulir vertikal dan penyampaian notifikasi antara konteks pribadi dan serta akademik terbukti menimbulkan beban kognitif dan distraksi yang signifikan bagi mahasiswa. Nah, hal ini tercermin dari tingginya kecenderungan mahasiswa untuk merasa malas mencari informasi yang tertimbun, serta adanya gangguan konsentrasi belajar akibat klasifikasi tidak terstruktur, sehingga memaksa pengguna untuk melakukan manajemen informasi manual seperti menggunakan fitur start message ataupun memindahkan file ke penyimpanan pribadi demi menjaga efisiensi akses materi. Kemudian berikut ada analisis fitur dari berbagai media. Nah, fitur bagi media di WhatsApp ini sudah cukup efektif dalam mendukung berbagai gaya belajar melalui alat visual dan auditorinya, di mana fitur-fitur seperti dark mode dan percepatan pesan suara menjadi elemen yang paling diapresiasi karena mampu mengurangi kelelahan visual serta meningkatkan efisiensi waktu. Meskipun pratinjau dokumen dinilai informatif, namun masih ada responden yang mengeluhkan penurunan kualitas gambar pada WhatsApp itu sendiri akibat efek kompresi otomatis yang dilakukan dari WhatsApp. Lalu terdapat juga eh, responden yang enggan membaca paparan teks yang terlalu panjang. Selain itu, dari sisi auditori, navigasi pesan suara dianggap masih memiliki hambatan UX karena kurangnya penada visual untuk mencari poin spesifik
serta adanya kendala teknis seperti gangguan suara yang menghambat efektivitas proses pembelajaran. Lalu terdapat analisis fitur komunikasi interaktif. Nah, di mana fitur komunikasi interaktif pada WhatsApp ini terbukti sangat efektif dalam meningkatkan keterlibatan mahasiswa. Dengan fitur-fitur seperti reply, jadi elemen UI UX yang paling krusial karena kemampuannya menciptakan diskusi akademik yang lebih terstruktur di tengah aliran-aliran pesan yang keluar. Kemudian ada fitur polling dan reaction. Ini juga diapresiasi oleh responden karena memberikan kontribusi signifikan dalam memfasilitasi partisipasi mahasiswa, terutama bagi mereka yang ragu memberikan tanggapan verbal. Kemudian meskipun komunikasi berbasis suara melalui grup call lebih disukai untuk diskusi kompleks dibandingkan teks, namun penggunaannya masih dibilang terbatas pada diskusi tingkat pada diskusi-diskusi yang singkat karena keterbatasan fitur jika dibandingkan dengan platform khusus seperti Discord, Microsoft Teams, ataupun Google Meet. Lalu berikut ada terdapat pengaruh WhatsApp terhadap gaya belajar. Nah, untuk gaya belajar visual ini, WhatsApp sudah cukup membantu dengan fitur-fitur dark mode dan pertinjau dokumen. Namun dominasi dari teks panjang masih menyebabkan kelelahan visual dan memicu kebiasaan membaca sepintas atau skimming. Lalu untuk auditory, fitur percepatan pada voice note dan group call ini dinilai sangat efisien untuk menangkap informasi. Namun, adanya kurangnya penanda visual point spesifik serta kendala teknis audio masih menjadi hambatan utama. Kemudian yang terakhir ada gaya belajar kinestetik. Nah, untuk kinestetik ini meskipun navigasi dasar sangat mudah diakses seperti saat menggunakan WhatsApp, pengguna sudah kebanyakan mengetahui tata letak dari fitur-fitur yang sudah ada. Namun sistem gulir linear ini menyebabkan penumpukan pesan secara drastis dan menurunkan motivasi mahasiswa dalam mencari dan mengelola informasi akademik. Nah, berikut ada kelebihan dan kekurangan dari fitur-fitur dari WhatsApp itu sendiri. Untuk kelebihannya yang pertama itu desain intuitif dan aksesibilitas. Apa maksudnya? Jadi intinya itu antara buka yang sederhana, minimalis dan ringan, memudahkan mahasiswa tanpa perlu adaptasi rumit. Lalu berikutnya kenyamanan visual. Nah, salah satunya dengan fitur dark mode. Lalu ada pengaturan ukuran huruf dan opsi pengiriman gambar HD, mendukung kenyamanan serta keterbacaan materi. Lalu yang terakhir ada fitur pendukung komunikasi. Seperti fitur-fitur seperti reaction membantu keterlibatan pasif mahasiswa yang ragu berkomunikasi secara verbal. Lalu ada juga voice note yang mempermudah penjelasan materi yang panjang. Kemudian kekurangannya, yang pertama itu keterbatasan kolaborasi. Nah, tidak adanya fitur catatan bersama. Lalu tidak adanya manajemen folder dan struktur pesan yang kurang rapih membuat WhatsApp hanya menjadi alat komunikasi biasa saja. Bukan seperti platform kolaborasi yang kalah bersaing dengan Discord ataupun Google Meet. Lalu kemudian ada kendala teknis media, seperti kompresi gambar otomatis masih menurunkan kualitas visual materi. Lalu kurangnya fitur transkrip pada voice note menyulitkan pencarian informasi audio secara tepat. Lalu yang terakhir dapat kelelahan visual. Intinya itu jadi dominasi teks linear memicu visual fatigue. Jadi intinya itu mahasiswa cenderung hanya melakukan skimming atau bahkan hanya mengabaikan materi yang terlalu panjang. Lalu terdapat dampak pada mahasiswa TPB ITB itu sendiri. Efisiensi dan pengorganisasian. Jadi WhatsApp ini membantu mahasiswa menjadi lebih cepat dalam merespon instruksi. Namun kewalahan dalam menyimpan materi jangka panjang karena alur pesan linear yang mudah tertimbun. Sehingga mahasiswa terpaksa melakukan manajemen manual seperti melakukan fitur start message ataupun membuat grup pribadi ataupun menyimpan informasi tersebut secara pribadi.
Lalu berikutnya terdapat beban kognitif dan distraksi. Nah, pencampuran antara chat-chat pribadi dan akademik dalam satu ruang visual memicu information overload dan pecahnya konsentrasi, di mana ketersediaan fitur pengelompokan topik membuat mahasiswa sering merasa pusing dan cenderung menunda buka aplikasi. Kesimpulan penelitian. Jadi dominasi WhatsApp dalam pembelajaran mahasiswa ini sudah cukup baik, di mana WhatsApp sudah telah menjadi alat komunikasi utama di kalangan mahasiswa. Namun, desain UI UX-nya masih belum sepenuhnya mendukung untuk kebutuhan pembelajaran yang terstruktur dan mendalam. Untuk saran-sarannya ada 4. Pertama itu untuk optimalisasi fitur bagi pengembang, di mana fitur-fitur seperti pengelompokan topik atau threads, lalu seperti folder pesan, pengiriman media tanpa kompresi, dan transkrip voice note menjadi salah satu fitur utama yang disarankan untuk dikembangkan oleh pengembang. Berikutnya ada peran strategis institusi pendidikan, yaitu dengan menggunakan WhatsApp sebagai platform belajar yang lebih terstruktur dan memberikan panduan teknis dalam penggunaan fitur-fitur pada WhatsApp. Lalu terdapat manajemen mandiri mahasiswa, mana mahasiswa disarankan untuk menggunakan start message, penggunaan WhatsApp web, ataupun menggunakan pembuatan grup pribadi untuk memudahkan komunikasi. Lalu berikutnya terdapat pengembangan penelitian mendatang, di mana disarankan pada peneliti mendatang untuk memperluas cakupan sampel, membandingkan efektivitas platform kolaboratif lain seperti Discord, Google Meet, atau Microsoft Teams dengan WhatsApp itu sendiri, lalu mengkaji korelasi antara UI UX itu sendiri dengan gaya belajar mahasiswa. Berikut adalah daftar pustaka yang kelompok saya gunakan untuk membuat laporan penelitian. Sekian dari saya, terima kasih.